Sama-sama kita pergi tinggi ke gunung. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Dari awal sekali lagi mari kita menari bersama-sama. Gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesus. Sekali lagi kita katakan bersama-sama. Karena Engkau Yesus. Dimanapun kita berada, di atas gunung, di bawah lembah, Yesus selalu beserta dengan kita. Haleluya. Kids, are you ready to praise Jesus? Let's shout it. Whoa, clap your hands. Whoa, one more time. Whoa, when things has got me down and no one is around, I got Jesus. I got Jesus. When life's a mystery and peace is what I need, I got Jesus. I got Jesus. Everybody, everybody, everywhere. Come on, let me hear you sing. Jump. Everything's okay, yeah. Everything's alright, 'cause I got Jesus in my life. Everything's okay, yeah. And everything's alright, 'cause I got Jesus in my life. Let's shout it. Whoa, whoa, oh. When things has got me down and no one is around, I got Jesus. I got Jesus. When love's a mystery and peace is what I need, I got Jesus. I got Jesus. Everybody, everybody, everywhere. Come on, let me hear you sing. Everything's okay, yeah, and everything's alright, 'cause I got Jesus in my life. Everything's okay, yeah, and everything's alright, 'cause I got Jesus in my life. Everything's okay, yeah, and everything's alright, 'cause I got Jesus in my life. Everything's okay, yeah, and everything's alright, 'cause I got Jesus in my life. 'Cause I got Jesus in. One more time, let's sing it. 'Cause I got Jesus in my life. Haleluya. Adik-adik, mari kita bersama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita untuk mendekat kepada Tuhan.
tanganmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Sekali lagi dari awal kita nyanyikan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mari anak-anak kita mendekat kepada Bapa. Kita bisa ucapkan syukur kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan atas hari yang indah ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Angkat tanganmu. Lebih dalam, mari kita menyanyikan dengan segenap hati kita. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas kasih-Mu yang tak berkesudahan. Yesus, kami mencintai-Mu, kami merindukan-Mu Bapa. Halo semuanya. Selamat datang di bengkel boneka. Aku adalah boneka mekanik. Aku bekerja pada tuan yang memiliki bengkel ini. Jika ada boneka yang rusak, mereka akan datang di tempat ini untuk diperbaiki. Jika mereka akan diperbaiki, aku harus tahu alat apa yang akan digunakan
dengan cara memutar spinner. Tapi sebelum memutar spinner, kita harus nyanyi satu lagu dulu. Lagunya seperti ini. Ikuti aku ya. Dalam hitungan 1, 2, 3. Putar-putar spinnernya, spinnernya, spinnernya. Putar-putar spinnernya. Let's go! Sekali lagi ya. Putar-putar spinnernya, spinnernya, spinnernya. Putar-putar spinnernya. Let's go! Hai, kenalkan, namaku Yuli, boneka penari. Kalau aku Joe. Joe the Builder. Dan aku Bling Bling, boneka lampu yang bisa menyala. Wow, bagus sekali kamu, Bling Bling. Tapi kalau lampumu menyala terus, nanti bateraimu cepet habis loh. Terus kalau sudah habis, lampumu tidak bisa nyala lagi. Tenang saja, Jo. Aku memakai listrik. Jadi kalau lampuku mati, aku bisa diisi ulang dan aku akan menyala lagi. Wah, enak sekali. Kamu baterainya bisa dicas. Kalau aku, bateraiku kecil, cepat habis. Setelah itu, baterainya harus diganti dengan baterai yang baru. It's okay, Jo. Aku malah tidak punya baterai. Tapi aku punya kunci putar ini. Kalau kunci ini diputar, baru aku bisa bergerak dan menari. Justru kamu lebih enak. Tidak usah ganti baterai. Kamu tidak pakai dicas juga. Tinggal diputar. Seandainya kalau aku punya baterai yang lebih besar, pasti lebih menyenangkan. Aku tetap enjoy walaupun aku tidak punya baterai. Pencipta kita menciptakan kita semua berbeda-beda, tapi kita semua mainan kesukaan anak-anak loh. Teman-teman, lihat gerakanku sudah mulai melambat. Kelihatannya bateraiku segera akan habis. Aku pergi dulu ya. Aku mau ganti baterai dulu. Baik, tapi cepat kembali ya, karena kita mau main bersama. Oke. Sambil menunggu Jo, bagaimana kalau kita bermain bersama adik-adik? Kita akan bermain tebak gaya boneka. Nanti kamu dan adik-adik di rumah menebak ya apa yang aku peragakan. Mudah bukan? Mudah, bisa. Nanti gantian ya. Oke, sekarang giliranku ya. Oke. Coba tebak ini gerakan apa? Adik-adik tahu? Aku rasa ini adalah gerakan menggosok gigi. Wah, benar. Kamu hebat. Sekarang giliranku ya. Oke.
Aku tahu. Itu yang dilakukan adik-adik di rumah setiap hari. Minum susu. Ya, benar sekali. Sekarang giliranku lagi ya. Coba tebak. Hahaha, aku tahu kalau yang ini. Ini gerakan main bom-bom kar. Iya, betul. Tapi ini gerakan menyetir mobil. Oh, oke, sekarang aku lagi ya. Oke. Gerakan apa ya itu? Adik-adik di rumah tahu nggak? Apa? Coba lebih keras. Oh iya, gerakan berenang. Benar, wah adik-adik semuanya pintar. Yeay. Tolong aku. Tolong aku teman-teman. Tolong aku. Ada apa, Jo? Minta tolong apa? Aku tidak bisa bergerak. Padahal aku sudah ganti baterai dengan yang baru. Tapi aku tidak bisa bergerak. Bagaimana kalau kita bawa Jo ke bengkel boneka supaya bisa diperbaiki oleh boneka mekanik? Iya, aku mau diperbaiki. Aku mau bergerak lagi. Ayo, segera kita bawa ke bengkel. Ayo. Ya, Boneka Jo datang. Dia rusak, tidak bisa bergerak dan harus diperbaiki. Kira-kira ada apa ya? Alat apa yang aku harus gunakan? Bagaimana kalau kita putar spinnernya? Yuk kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Putar-putar spinnernya, spinnernya, spinnernya. Putar-putar spinnernya. Let's go! Hai adik-adik semuanya, apa kabar kalian? Wah, kakak senang sekali hari ini karena bisa berjumpa lagi dengan kalian di Eagle Kids Online Service. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman. Tuhan, beri kami hati yang lembut supaya kami bisa melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah dengarkan, kita sudah lihat juga tuh drama tentang Joe the Builder. Nah, si Joe the Builder tiba-tiba tidak bisa bergerak. Dia menjadi rusak. Lalu dia harus dibawa ke bengkel untuk diperbaiki. Kenapa sih Joe the Builder tiba-tiba tidak bisa bergerak? Ternyata itu karena Joe the Builder memakai baterai yang besar seperti ini. Padahal seharusnya Joe the Builder memakai baterai yang kecil. Kenapa coba Joe the Builder memaksakan diri memakai baterai yang besar seperti ini? Itu karena Joe the Builder merasa iri hati terhadap teman-temannya. Kakak jadi ingat loh cerita di Alkitab, di firman Tuhan. Kisah tentang seorang raja dan seorang pahlawan. Sang raja bisa mengalahkan begitu banyak musuh. Tapi ternyata sang pahlawan bisa mengalahkan lebih banyak musuh. Lalu rajanya seperti apa ya? Mau tahu ceritanya? Mari kita saksikan cerita tentang Saul dan Daud. Cerita Alkitab minggu ini diambil dari 1 Samuel 18 ayat 5 sampai 16. Saul iri kepada Daud. Setelah mengalahkan Goliat, Daud diberi kepercayaan untuk berperang bersama tentara Israel. Maka Daud maju berperang dan Tuhan membuat Daud selalu berhasil kemanapun Saul menyuruhnya berperang. aku senang kau selalu menang menghadapi musuh. Sekarang aku mengangkatmu menjadi kepala para prajurit. Terima kasih,
Tuanku Raja. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Pada suatu kali, Raja Saul dan Daud pulang dari medan peperangan. Mereka berhasil mengalahkan orang Filistin. Maka keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi, menari-nari dan memukul rebana. Dengan sukacita mereka menyanyi berbalas-balasan. Hore, hore, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Tetapi Daud mengalahkan berpuluh-puluh ribu. Hore, Kita menang. hore. Hore. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan hanya beribu-ribu. Gawat, jangan-jangan nanti jabatan raja pun akan jatuh ke tangannya. Rasa iri hati dan kemarahan menguasai hati Raja Saul. Dan sejak hari itu, maka Raja Saul membenci Daud dan selalu berusaha untuk membunuhnya. Daud juga suka memuji Tuhan, sehingga kapanpun roh jahat hinggap pada Raja Saul, Daud mampu mengusirnya dengan puji-pujian dan memainkan kecapinya. Tapi hal itu tidak membuat Raja Saul menjadi suka kepada Daud, malah semakin membenci Daud, hingga suatu hari seperti biasanya, Daud memainkan kecapi di hadapan Raja Saul, dan tiba-tiba Raja Saul melemparkan tombak ke arah Daud. Aku akan membunuh Daud dengan tombakku ini. Tetapi Daud dapat menghindarinya. Raja Saul melemparkan tombaknya yang lain lagi ke arah Daud, dan kali ini pun Daud dapat menghindar karena Tuhan melindungi dia. Dimulai dari iri hati menyebabkan Raja Saul berusaha membunuh Daud. Bahkan ia berusaha mengejar Daud kemanapun Daud bersembunyi. Di padang gurun, di dalam gua-gua, di pegunungan, ataupun di dalam kota. Tapi Tuhan tidak pernah menyerahkan Daud ke dalam tangan Raja Saul dan tetap menyertai Daud. Adik-adik, tadi kita sudah dengar dan lihat ya cerita di Alkitab tentang Saul dan Daud. Ternyata Saul merasa iri hati terhadap Daud. Nah, iri hatinya Saul membuat dia merencanakan hal-hal yang jahat terhadap Daud. Lihat nih. Ini apa? Ini boneka. Kalian punya nggak boneka seperti ini? Wah, lucu ya bonekanya, imut lagi. Tapi sayangnya ini bukan boneka Kak Sasha loh. Ini boneka punya teman Kak Sasha. Terus punya Kak Sasha mana nih? Kak Sasha cuman punya mainan labirin kecil seperti ini adik-adik. Meskipun begitu, Kak Sasha tidak merasa iri hati. Kak Sasha bisa bilang kok sama diri kakak sendiri, it's okay, meskipun kakak hanya memiliki mainan labirin kecil ini, gak apa-apa. Sekarang bagaimana dengan adik-adik? Kalau misalnya adik-adik punya satu set pensil warna, isinya hanya 6 nih, sedikit ya warnanya. Terus teman kalian punya satu set pensil warna yang isinya 12. Wah, banyak sekali. Kalian merasa apa? Merasa sedih? Marah-marah? Kecewa? Atau kalian bisa bilang, it's okay, gak apa-apa kok. Aku bisa menikmati sekalipun cuma punya 6 pensil warna aja. Gak apa-apa kok. Nah, adik-adik, kakak hari ini mau ajak adik-adik untuk tetap bisa menikmati apa yang kalian punya. Dengan apa? Dengan tidak membanding-bandingkan milik kalian dengan orang lain. Bersyukur dengan apa yang kalian punyai. Kalau kalian cuma punya mainan yang kecil, kalian cuma punya pensil warna yang sedikit, it's okay adik-adik. Nikmati apa yang kalian miliki dan tidak membanding-bandingkannya dengan orang lain. Sekarang sama-sama ikut kakak ya, berkata, I am not jealous because I can enjoy with what I have. Sekali lagi ya, I am not jealous because
I can enjoy with what I have. Kalau tadi kita sudah belajar untuk menikmati apa yang kita miliki dengan tidak membanding-bandingkannya dengan orang lain. Lalu adik-adik, ini bagian selanjutnya nih. Hati yang tidak iri itu juga adalah kita bisa bergembira, kita bisa ikut happy waktu teman kita happy. Kita bisa ikut senang waktu teman kita berhasil. Contohnya gimana, Kak? Contohnya nih ya, kalau misalnya teman kalian ulang tahun, terus teman kalian dapat hadiah yang bagus banget. Wah, adik-adik bisa ikut bergembira, artinya kita bisa bilang sama teman kita, wah, hadiahmu bagus ya. Kita bisa mengatakan hal-hal yang baik. Contohnya lagi, waktu teman kita dipuji sama Miss atau Mister di sekolah karena dia menang lomba menggambar misalnya. Hati yang tidak iri adalah kita bisa ikut bergembira dengan apa? Kita bisa ikut memuji teman kita juga. Kita bisa bilang kepada dia, kamu hebat, congrats ya. Adik-adik, itu tadi adalah kita bisa bergembira dengan keberhasilan teman kita. Kita bisa ikut bergembira karena teman kita bergembira. Nah, sekarang ikuti kakak lagi ya. Kita mau bilang seperti ini. I am not jealous because I can celebrate others. One more time ya. I am not jealous because I can celebrate others. Nah, di Yakobus pasal 3 ayat 16 berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Artinya adik-adik, ketika kita iri hati, ketika kita mulai membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, kita mulai menginginkan barang orang lain, hati kita sudah mulai rusak loh. Hati kita sudah mulai kacau adik-adik. Nah, kalau sudah seperti itu harus bagaimana? Wah, bagaimana cara memperbaiki hati kita? Bisa nggak ke bengkel mobil? Nggak bisa. Bisa nggak ke bengkel boneka? Nggak bisa juga. Terus bisanya kemana, Kak? Kalau hati kita yang rusak. Kalau hati kita yang rusak, kita bisa ke bengkel hati. Bengkel hati kepunyaan Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan hati kita. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup membereskan hati kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesuslah yang membuat hati kita. Hari ini kakak mau tantang adik-adik semuanya. Siapa yang mau untuk tidak merasa iri hati lagi terhadap teman ataupun saudara kalian? Siapa yang mulai hari ini kalian mau untuk menikmati apa yang kalian punya? Kalian mau berjanji untuk ikut bergembira dengan teman kalian yang bergembira ataupun dengan saudara kalian. Kalian bisa letakkan tangan di dada kalian, tutup mata ya. Kalian bisa ikuti doa kakak. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Thank you Tuhan. Hari ini kami berjanji untuk tidak mau iri hati lagi. Ampuni kami Tuhan, ampuni aku Tuhan. Kalau aku sempat iri hati kepada temanku, iri hati kepada kakak ataupun adikku, ampuni aku Tuhan. Dan aku mau berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Roh Kudus, bantu aku ya. Ingatkan aku ya Roh Kudus. Adik-adik, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat yang dari surga turun atasmu dan turun atas sekeluargamu. Damai sejahtera Allah, sukacita surga turun atasmu dan satu keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
Hai adik-adik semuanya, hari ini kita akan sama-sama membuat sesuatu yang beda nih. Biasanya menggunakan kertas, tapi kali ini kita akan sama-sama membuat boneka anjing. Seperti ini, yang terbuat dari handuk kecil. Oke, kita perlukan handuk kecil, kira-kira ukuran 30 sampai 35 cm, kotak atau persegi. Caranya, adik-adik bisa lipat dari atas, digulung dulu, sampai ke tengah. Di sini kira-kira tengahnya, ada di sini, stop. Dirapikan dulu biar gak lepas-lepas. Lalu kita akan beralih ke bawah, kita lakukan hal yang sama. Oke, kalau sudah seperti ini, kita lipat jadi 2. Nggak sampai jadi 2 ya, yang kiri ini lebih pendek. Seperti ini, ya, lebih pendek. Lalu kita kira-kira ini ya, kita akan ambil karet gelang seperti biasa yang ada di rumah. Kita karetin handuknya untuk membuat kepala. Sudah jadi nih kepalanya. Lalu bagian yang panjang ini kita lipat sedikit untuk membuat mulut. Nih ya, sudah membentuk mulut. Lalu kita karetin lagi. Cukup pakai karet gelang. Oke. Adik-adik yang belum bisa minta tolong bantuan mama, papa, atau siapapun yang ada di rumah ya. Bisa dirapikan supaya bisa berdiri doginya. Oke, ini sudah membentuk kan? Tinggal kita memberi mata, telinga, dan lidah. Oke, kita letakkan dulu. Kita berlanjut ke mata. Untuk matanya, adik-adik bisa menggunakan mata boneka seperti ini. Atau kalian bikin menggunakan kertas. Lalu kita kan sering membuat activity dengan menggunakan kertas, menggambar mata. Kita tempel dengan double tape di bagian agak bawah, mendekati karetnya. Kak Monik tempel dengan double tape, yang satu juga. Tempel dengan double tape. Ingat ya, kalau nggak punya mata boneka, gambar dengan kertas putih, lalu beri hitam untuk bola matanya. Oke, ini sudah nampak seperti dogi, seperti anjing. Lalu kita akan siapkan untuk telinganya. Kak Monik menggunakan kain flanel. Ini namanya kain flanel. Adik-adik kalau nggak ada kain flanel seperti ini, kalian bisa menggunakan origami atau pita. Pita yang berwarna coklat, mau hitam, merah juga boleh. Dibentuklah pattern ini, lonjong seperti ini. Digambar di kain flanelnya, atau di origami, atau apapun yang adik-adik pakai. Kalau sudah, kita masukkan ke telinganya, ke lubang di antara handuk ini. Ya, satu lagi. Oke, dirapikan ya. Sudah jadi. Lalu tinggal satu nih, apa yang kurang? Iya, lidahnya. Caranya ambil kertas berwarna merah, apapun, atau kertas putih, nanti di warna merah juga bisa, bentuk oval, atau kapsul seperti ini. Lipat jadi 2,
supaya tebal. Lalu masukkan di sela-sela dari mulut boneka anjingnya. Nah, jadi deh boneka anjing kita hari ini. Bisa? Pasti adik-adik juga bisa. Oke? Ingat ya. I'm not jealous. Ya. Oke, thank you and God bless you. Ternyata boneka Joe the Builder tidak bisa bergerak karena dia salah pasang baterai. Seharusnya dia pakai baterai yang kecil ini, bukan yang besar. Setiap kita punya kelebihan dan talenta masing-masing. Kita tidak boleh iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Kita harus enjoy dengan apa yang kita miliki. Yuk katakan sama-sama, I'm not jealous. Sekali lagi yuk, I'm not jealous. Sekarang yuk kita putar spinnernya. Kita mau cari tahu alat apa yang akan kita gunakan untuk minggu depan. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Puter-puter spinnernya, spinnernya, spinnernya. Puter-puter spinnernya. Let's go! Wah, pakai alat apa ya minggu depan? Adik-adik, minggu depan kita ketemu lagi ya. See you next week.